Pertanyaan nomor 1. Jelaskan 4 pendekatan dalam memandang hubungan agama dengan sains beserta contohnya. Yang pertama, pendekatan konflik, yaitu pendekatan yang memandang bahwa antara agama dan sains tidak bisa bersatu, saling memusuhi, saling menyerang, dan saling tidak menerima. Contohnya yaitu konflik Galileo dengan pihak gereja, di mana Galileo mendukung teori sains tentang heliosentris yang berpendapat bahwa pusat alam semesta adalah matahari, bukan bumi. Kemudian yang kedua, pendekatan kontras, yaitu pendekatan yang memandang bahwa antara agama dan sains mempunyai jalan sendiri-sendiri, karena keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Agama tidak bisa diukur dengan sains, begitu pula sebaliknya. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kontak, yaitu pendekatan yang menganggap bahwa antara agama dan sains terdapat persinggungan. Contohnya dalam penciptaan alam semesta. Dalam sains dikenal dengan teori Big Bang yang mengatakan bahwa alam semesta terbentuk karena adanya ledakan yang cukup dahsyat. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa alam semesta terbentuk karena adanya 6 massa, di mana hal ini juga disinggung di dalam sains. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendekatan konfirmasi, yaitu pendekatan yang menganggap bahwa antara agama dan sains semuanya saling mendukung dan terintegrasi. Contohnya adalah tentang bentuk bumi yang dikatakan bahwa bumi itu bulat, dan para ilmuwan sains telah menemukan kebenaran tersebut. Contoh lain dapat dilihat dari ayat-ayat yang mendukung sains, dan temuan sains diperoleh karena mengkaji ayat-ayat Al-Quran, salah satunya tentang penciptaan alam semesta. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan alasan kenapa perlu pemahaman integratif antara agama dan sains bagi umat Islam, siswa, dan guru PAI. Yang pertama, perlunya pemahaman integratif antara agama dan sains bagi umat Islam adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan permusuhan antara umat Islam dengan para ilmuwan, sehingga akan tercipta perdamaian antara umat Islam atau umat muslim dengan para ilmuwan sains. Kemudian yang kedua, perlunya pemahaman integratif antara agama dan sains bagi peserta didik adalah dengan adanya pemahaman yang utuh antara nilai wahyu dan sains, maka peserta didik akan mampu menjabarkan kaidah-kaidah sains dan agama dalam bentuk cara berpikir dan tingkah laku atau yang biasa disebut dengan akhlak secara terpadu dan menyeluruh yang dapat diamalkan di lingkungan masyarakat, sehingga diharapkan di masa depan akan tercipta tatanan masyarakat yang lebih baik. Pemahaman yang utuh dan menyeluruh ini akan sangat bermanfaat di kemudian hari bila benar-benar terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, perlunya pemahaman integratif antara agama dan sains bagi guru PAI, yaitu karena guru PAI harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang integrasi agama dan sains. Hal itu dikarenakan seorang guru PAI nantinya akan memberikan atau menyampaikan materi kepada peserta didik. Guru PAI harus menyampaikan bahwa sebagai penerus bangsa di masa depan, para peserta didik harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama dan sains agar keimanannya tidak mudah goyah serta tidak kehilangan jati diri dalam berislam ketika memperoleh pengetahuan baru. Dengan begitu, guru PAI akan mampu mendidik calon ilmuwan, insinyur, serta teknolog-teknolog jenis baru. Dalam hal ini maksudnya peserta didik yang terinternalisasi di dalam dirinya kebijakan dan pengetahuan, iman spiritual, dan pikiran rasional, kreativitas dan wawasan moral, kekuatan inovatif, serta kebaikan etis yang berkembang secara harmonis untuk mencapai keunggulan dan kegemilangan dalam bidang dan spesialisasinya masing-masing. Pertanyaan nomor 3.
paparkan sebuah skenario pembelajaran integratif agama dan sains yang akan saya lakukan apabila saya menjadi guru PAI. Di sini saya telah membuat RPP untuk ranah Madrasah Tsanawiyah kelas 9 semester 1 mata pelajaran Quran Hadis. Materi pokoknya yaitu memahami Quran Surat Az-Zalzalah dan Quran Surat Al-Qari'ah tentang fenomena alam dalam kehidupan. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. 1. Membedakan pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. 2. Menyebutkan macam-macam bencana alam dalam kehidupan. 3. Mendiskusikan penyebab bencana alam dalam kehidupan. 4. Mencari informasi ulah manusia yang menyebabkan bencana alam. 5. Siswa mampu memahami keterkaitan isi kandungan surat Al-Qari'ah dengan Az-Zalzalah tentang fenomena alam dalam kehidupan. Untuk kegiatan pembelajarannya ini dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk pendahuluan, seperti biasa, guru mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian guru menyampaikan secara singkat terkait materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Jadi di sini siswa dibentuk atau dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian guru menjelaskan keterkaitan kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Az-Zalzalah. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian untuk kegiatan inti dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Untuk eksplorasi, yang pertama guru menjelaskan materi tentang keterkaitan kandungan Surat Al-Qari'ah dengan Az-Zalzalah. Kemudian, secara berkelompok, siswa mencari dan mendiskusikan bentuk penerapan isi kandungan Surat Al-Qari'ah dan Surat Az-Zalzalah. Kemudian, secara berkelompok, siswa mencari dan mendiskusikan informasi tentang perkiraan terjadinya kiamat. Kemudian, pada elaborasi, setiap kelompok membuat laporan hasil diskusi kelompok dan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian, peserta didik diminta aktif dalam diskusi kelas, baik menambahkan, memberi saran, atau kritik. Kemudian, pada konfirmasi, guru memberikan ulasan dan penjelasan terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, guru membuat kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Yang ketiga, kegiatan akhir, guru memberikan apresiasi kepada siswa, serta guru memberikan kesimpulan, saran, dan motivasi, dan juga salam penutup. Kemudian, pada penilaian pembelajaran ada 3 ranah yang dinilai, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap ini dinilai dari tingkat kepercayaan diri dalam berbicara saat diskusi. Kemudian penilaian pengetahuan ini dinilai dari tes tertulis serta uraian. Kemudian untuk penilaian keterampilan dinilai berdasarkan kemampuan dalam berargumen. Sekian video jawaban ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Integrasi Agama dan Sains. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.